Assalamualaikum, selamat datang di channel kami Opini Warung Kopi. Mohon like dan subscribe bagi sahabat yang baru mampir, agar bisa berbagi info tentang hal yang terjadi, fenomena politik, dan upaya seluruh rakyat Indonesia untuk menuju Indonesia yang diidamkan. Kali ini kita sedikit menyimak tentang berbagai spekulasi dan prediksi Pilpres di 2024 yang akan datang. Walau hal itu masih cukup panjang waktu dan bagi sebagian orang terlalu pagi menyoal perkara itu. Bahkan tak sedikit orang bilang buang-buang waktu dan mengganggu konsentrasi dan aktivitas program kerja seluruh badan pemerintahan, kecuali bagi mereka yang memang punya tugas dan kewenangan serta mengemban amanat untuk hal tersebut sesuai dengan schedule waktu yang telah ditentukan. Sahabat OWK, ada banyak spekulasi dan mungkin harapan dari segenap rakyat Indonesia agar pemimpin negeri ini, yang memang pilihan langsung rakyat adalah benar-benar yang terbaik yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni serta punya karakter pemimpin yang kuat, dan bisa menerjemahkan semua aspirasi yang berkembang majemuk dan saling tarik ulur dengan berbagai macam kepentingan politik golongan yang terus berkembang, dan sangat penting adalah konsisten dengan ideologi Pancasila yang benar, berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan kebenaran serta keadilan yang sejati. Tapi masalah kita sekarang adalah rakyat Indonesia sendiri seperti belum semuanya siap, dengan ujian demokrasi yang seperti dipaksa ini, dan tak cukup pemahaman yang komprehensif tentang semua capres dan cawapres, tentang kualitas dan integritas para calon itu sendiri, juga tingkat kepahaman dan kedewasaan berdemokrasi pun harus kita akui masih sangat jauh dari ideal, dan ini sangat riskan dan sering dijadikan celah oleh beberapa gelintir dan golongan yang bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon yang diusungnya. Dinamika itu sangat terasa setelah era reformasi, dan sangat disayangkan justru potensi, energi, serta sumber daya sangat besar terbuang sia-sia dengan kondisi yang masih sangat jauh dari idaman kita seluruh rakyat Indonesia, dan harus diakui pula dengan jujur bahwa euforia kebebasan sebagian besar rakyat yang belum cukup kefahamannya ternyata jadi pintu terbuka yang nyaman dimasuki oleh segolongan orang satu visi untuk merongrong serta memaksakan keragaman ideologi dan mungkin merebut simpati rakyat agar mereka bisa jadi mayoritas dan mengusai Indonesia ini. Hal ini sudah sangat terasa dari awal mula reformasi bergulir. Bahkan sebagian elit politik yang menyadari hal tersebut dan berupaya menahan serta meyakinkan kepada rakyat justru sekarang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan sebagian elit yang lain seperti menyembunyikan kenyataan ini dengan alasan menjaga persatuan, atau alasan semacam itu. Yang paling memprihatinkan dari situasi transisi ini justru telah banyak melahirkan para oportunis politik karbitan yang hanya modal ocehan dan popularitas serta kontroversi yang bisa mengatrol namanya menjadi seolah tokoh yang segala tahu, atau kader partai karbitan yang menyokong sedikit finansial biaya politik partai, yang sebenarnya mereka bukanlah para negarawan yang menyadari posisinya sebagai pengemban amanah rakyat yang sangat berat. Mereka hanya pencari kehidupan yang mapan untuk dirinya, keluarganya serta kelompok pendukung dan kroninya. Sungguh ini suatu proses pembodohan massa sangat masif dan bermuara pada kehancuran masa depan negeri ini. Tentunya sebagian besar rakyat republik ini sangat tidak ingin kondisi seperti ini terus-terusan terjadi. Sayangnya sebagian besar dari mereka juga belum paham betul tentang haknya ikut berkontribusi menentukan nasib negeri dan bangsa ini sesuai dengan yang diinginkan dan dicita-citakannya. Mereka tidak cukup ilmu untuk melihat putra bangsa yang layak memimpin negeri ini. Bahkan untuk tahu mana yang benar dan mana yang menipu pun, untuk sebagian, sangat sulit menentukan. Itu karena informasi yang terlalu sering dimanipulasi oleh sekelompok orang yang punya ambisi dan mereka punya cukup jaringan dan kemampuan finansial untuk mengatur dan mengontrol semuanya. Mereka bisa giring opini dengan kekuatan modalnya. Mereka menguasai sebagian teknologi informasi yang setiap detik dikonsumsi sebagian rakyat negeri ini. Dan ketika ada peluang sekecil apapun mereka simpan kader-kadernya di posisi-posisi strategis yang terus-menerus bisa mengontrol segalanya berjalan sesuai yang diinginkan mereka. Dan yang keji mereka bisa mengutak-atik undang-undang untuk mendukung kepentingannya. Dan dengan semua instrumen kekuasaan yang mereka pegang rakis dipaksa mengiyakannya. Mereka tak segan menjebloskan lawan-lawan politik yang berseberangan, dengan tuduhan, makar, teroris, radikalis, bahkan lebih keji dari itu. Andai rakyat tahu segalanya dan sadar sesungguhnya merekalah yang pengkhianat sebenarnya, mereka jauh lebih buruk dari sebutan teroris dan radikalis. Karena semua sebutan itu mereka sendiri yang menciptakan. Inilah PR besar bangsa ini yang sebenarnya. PR yang sangat sulit dan tidak mudah kecuali ada campur tangan Tuhan yang Maha Pengatur. Dan itu yang paling dekat kemungkinannya. Karena di saat mereka menguasai segalanya, mereka jadi lupa diri, dan arogan,
mereka melampaui batas, dan nyaris seperti bahkan sudah menantang aturan Tuhan Yang Maha Pencipta. Dan di zaman itulah kini kita berada, dan ketika masa pergantian pemimpin pemerintahan dan semua instrumen pendukungnya, maka pertarungan itu pun terus terjadi dan itu yang jadi puncak atau klimaks berdirinya tegaknya simbol-simbol kebenaran sedang diuji, dan perang kebenaran dan kebatilan sedang dan terus berlangsung. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.